wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 24 bulan Februari tahun 2024. Nomornya cantik ya, 240224 ya. Oh, makanya banyak yang nikah hari ini. Iya, saya diminta isi tausiah manten terus ini. Hari ini nanti ada pagi, ada malam, ada kemarin yuk ada, besok yuk ada. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk berpengajian bersama sampai menjelang waktu syuruk tiba. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini bermanfaat dan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah lagi semoga aktivitas kita pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu dan anak-anak sekalian, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai Bapak dan Ibu. Ini saya membawa fotokopian, tapi cuma sedikit sekali. Ini yang muda di antara kita, tapi jangan anak-anak yang kita mintai tolong. Ini anak-anak terlalu lama nanti. Napa kula bagi dhewe nggih kesuwen kula bagi yang jenengan nggih. Nah, kan kula njuk niki diatur ke ibu-ibu nggih. Jadi satu plas itu hanya 25 lembar. Nanti ibu-ibu itu kan yang datang cuma 5 orang toh. Yang 20 nanti bisa digeser ke bapak-bapak. Bapak-bapak lumayan banyak sekali ini yang rawuh ini pagi hari ini. Baik, sekarang kita mulai nggih. Sambil menunggu pembagian fotokopian, nanti nih yang tidak dapat tidak apa-apa, yang tidak dapat fotokopian tidak apa-apa. Saya beritahu dulu bahwa materi kita pagi ini diambilkan dari kitab Riyadhus Shalihin. Jadi nanti kalau ada di antara bapak dan ibu yang memiliki kitab Riyadhus Shalihin, nanti materi kita pagi hari ini bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Babnya bab perintah menjaga sunnah dan adabnya. Hadisnya hadis yang ke-7. Seperti itu sudah saya sampaikan ya. Jadi diambilkan dari sebuah hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Contohnya ini bukunya seperti ini. Lalu babnya bab perintah menjaga sunnah dan adabnya, dicari bab berapa dalam buku ini. Lalu dicari hadis yang ke-7 dalam bab itu. Maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hadis yang seperti ini. Intinya nggih. Dari hadis ini kita peroleh informasi bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda begini. Ternyata penuntut ilmu
itu ada 3 tipe. Itu yang bersabda, yang berkata, yang menginformasikan itu Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah bersabda bahwa penuntut ilmu itu ada 3 macam. Yang nomor 1, macam pertama itu diibaratkan seperti tanah yang subur. Lalu tipe yang kedua itu diibaratkan seperti tanah yang tandus. Lalu yang tipe ketiga diibaratkan seperti tanah yang keras. Nah, sedapat mungkin saya betul-betul memohon kepada Allah supaya kita semua yang hadir pagi hari ini di kultum ba'da subuh ini, monggo kita itu sebaiknya masuk wilayah yang nomor 1, tanah yang subur. Gitu. Tanah yang subur itu adalah tanah yang mudah untuk menyerap air. Silahkan Bapak Ibu bayangkan, tanah yang subur itu mudah menyerap air. Lalu dari air yang sudah diserap di dalam tanah itu, dari situ muncul pepohonan-pepohonan, muncul tanam-tanaman seperti ada rumput, ada lumut, ada semak-semak, mungkin ada ya pohon-pohonan yang lain dari tanah yang subur tadi itu. Padahal mungkin tanpa pupuk. Jadi air hujan beres masuk ke dalam tanah, lalu diolah, tidak tahu ya, wallahu a'lamu bishawab, apa yang terjadi di dalam tanah. Nah, lalu dari tanah ini muncul tumbuh tanam-tanaman itu. Nah, kemudian yang kedua itu nanti adalah tanah yang tandus. Silahkan Bapak Ibu membayangkan, tanah yang tandus itu airnya tidak bisa masuk tanah karena tandus tanahnya, tidak bisa masuk tanah. Tetapi tanah yang tandus itu bisa menampung air. Ini di hadis ini dinyatakan seperti itu. Tanah yang tandus itu bisa menampung air. Jadi mungkin tidak masuk ke tanah, tidak masuk ke orangnya itu, tapi orangnya itu tahu. Kalau ditanya orang lain tahu. Jadi orang itu yang tipe kedua bisa dimintai manfaat, bisa dimintai informasi tentang apa yang pernah diperolehnya dari guru-gurunya, tapi dia sendiri mungkin tidak masuk gitu loh. Lalu yang nomor 2 ini dapat mungkin ya jangan masuk di situ, kita jangan masuk di tanah yang tandus. Lalu yang ketiga, ngeri lagi, tanah yang keras. Tanah yang keras itu tanah yang ya namanya tanah yang keras. Airnya hujannya turun cuma numpang lewat saja. Airnya tidak masuk, tidak bisa ditampung, melewati tanah yang keras langsung pergi. Airnya itu langsung pergi, seakan-akan tidak ada bekas sama sekali, dan mungkin memang tidak ada bekas sama sekali. Nah, itu tanah yang ketiga. Ya Allah, betul-betul ya Allah, saya pengen sekali kalau kita ini menjadi tanah yang subur, karena tanah yang subur itu nanti ada pahala-pahala yang lain. Coba ya sekarang kita masuk ke hadisnya. Monggo untuk yang kebetulan membawa stabilo atau membawa alat tulis pulpen bisa mulai memanfaatkan pulpen atau stabilonya dan bisa dipakai untuk menambah catatan-catatan yang dirasa perlu. Pertama, catatan pertama untuk yang membawa pulpen. Dan mungkin kalau ada bapak dan ibu yang mohon maaf ya yang suka mencatat, lama-lama kan terbiasa atau dengan model pengajian saya. Model pengajian itu seperti ini, model pengajian saya. Jadi tidak seperti pengajian, tapi seperti sekolah. Jadi memang sebaiknya khusus Sabtu keempat itu niatnya berangkat sekolah dari rumah, membawa pulpen, membawa tas, membawa stabilo, membawa Al-Quran, syukur membawa Riyadhus Shalihin, gini ini gitu. Jadi kalau niat pengajian
Itu yang mau ngeten iki tok. Itu mending saya membawa fotokopian. Kalau gurunya tidak membawa fotokopian, tambah sepi lagi. Tambah sepi lagi, dan mungkin untuk nersepnya itu beda. Nersep itu masuk airnya ke tanah itu beda. Jadi terutama yang muda-muda sedapat mungkin ya, apalagi besok Ramadan itu ya Allah, ceramah ba'da subuh ada, ceramah ba'da sholat isya ada, mungkin ada ceramah sebelum buka puasa bersama, mungkin ada ceramah duha, mungkin ada ceramah besok pas Ramadan nuzulul Quran, ada ceramah malam Lailatul Qadar. Wah, banyak sekali ceramahnya. Itu kalau hanya begini mungkin hilang. Teorinya begitu Pak, teorinya. Tapi teori FKIP ya, dan saya tidak dosen di FKIP, saya cuma tahu-tahu dikit-dikit. Kalau FKIP itu memang harus mencatat, harus rapi, pakaian harus rapi, dimasukkan. Ya, sekolah di FKIP, di UNS, guru itu harus bajunya dimasukkan, pak celana yang necis, pokoknya serba rapi semuanya. Di luar FKIP itu agak tidak rapi, tidak apa-apa gitu. Oke ya, tidak salah habis waktunya. Saya bacakan sekarang. Catatan pertama di kiri pojok atas bisa ditambah catatan Sabtu, 24 garis miring 2 garis miring 2024. Sekarang saya bacakan, mohon maaf saya langsung bacakan terjemahnya karena hadisnya lumayan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang diutuskan Allah pada saya adalah bagaikan air hujan yang turun ke tanah. Silahkan Bapak Ibu membayangkan hujan, airnya dari langit turun ke tanah lalu menimpa tanah, jadi sampai mengenai tanah. Di antaranya ada tanah yang subur. Nah, itu mohon tulisan tanah yang subur. Kalau ada yang membawa stabilo, tulisan tanah yang subur itu di stabilo khusus, seret gitu, tanah yang subur, dan diberi angka 1. Kalau yang ngasto pulpen biasa bukan stabilo, bisa di garis bawah atau dilingkari. Jadi tulisan tanah yang subur secara khusus diberi tanda khusus dan diberi angka 1. Di antaranya ada tanah yang subur, yang subhanallah, ya Allah, subhanallah, yang dengan mudahnya tanah yang subur itu menerima air itu dan menumbuhkan rumput dan tanaman yang banyak. Harapan saya, harapan kita semua, setelah kita ikut pengajian hari ini, pagi ini, kita nanti langsung masuk ke tanah yang subur. Nanti keterangannya ada tambahan sedikit. Untuk keterangannya bisa ditambahkan catatan kecil di tempat-tempat yang kosong. Lihat surat ke-16 ayat 125. Jadi catatan pertama itu, lihat surat ke-16, namanya surat An-Nahl, ayat 125. Lalu catatan yang kedua, lihat hadis tentang amal-amal yang tidak terputus. Dah cukup, catatannya 2 saja untuk yang tanah yang subur. Nanti kita bahas. Kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya, di antaranya ada tanah yang tandus. Nah, silahkan yang membawa stabilo, tulisan tanah yang tandus
di stabilo secara khusus, atau kalau yang membawa pulpen, tulisan tanah yang tandus di garis bawah dan diberi angka 2. Ciri-ciri tanah yang tandus adalah yang dapat menahan air. Silakan Bapak bayangkan ya. Jadi hanya bisa menahan air, tapi tidak nersep. Nersep tahu tak? Mas Rian tahu tak Mas? Nersep. Kan Mas Rian kan orang Bandung mungkin tidak tahu nersep gitu. Ada yang tidak tahu nersep? Tahu semua ya? Oke, sudah cukup ya. Nersep itu masuk ke dalam tanahnya. Nah, jadi diantaranya ada tanah yang tandus, yang tidak nersep, yang hanya dapat menahan air, sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat dari air yang ditampung tadi itu, di mana mereka dapat mengambilnya untuk minum, untuk memberi minum ternaknya, dan untuk menyiram tanaman-tanamannya. Jadi ya masih lumayan lah, masih mending tanah yang tandus ini masih bisa memberikan manfaat untuk orang lain, meskipun dia sendiri tanah ini tidak mendapatkan apa-apa, tidak nersep kok, airnya tidak masuk gitu. Ya kasihan juga sih, kasihan tapi pinter. Jadi ini orangnya hanya tahu ilmu agama tapi tidak melaksanakan. Yang kedua kira-kira seperti itulah. Jadi tahu ilmu agama tapi tidak melaksanakan. Contoh, Mas, aku tanya ya, aku kemarin kok mendengar seorang ustadz berceramah, katanya kalau laki-laki itu sholatnya lebih baik berjamaah di masjid ya. Iya Pak, betul seperti itu. Hadisnya banyak Pak, saya tahu. Lanjutan kok tidak pernah ke masjid? Kan saya tanah yang tandus. Jadi itu air itu tidak masuk ke saya, tapi saya tahu. Saya ini tanah yang tandus. Jangan ngeyel, saya tuh tidak ngeyel, tapi saya tuh tanah yang tandus. Jadi saya tahu lelaki itu lebih baik berangkat ke masjid, berjamaah di masjid. Tetapi saya tidak melakukan karena ya tadi itu satu tanah yang tandus. Oh ya wis, saya tanya pisan kas Mas. Nah, kalau ada seorang yang menstruasi itu apa tidak boleh sholat? Benar Mas? Oh iya benar. Kalau wanita yang menstruasi itu tidak boleh sholat. Kasihan ya Mas ya. Berarti dia dalam 1 bulan wanita yang menstruasi itu hampir pasti tidak sholat selama 6 atau 7 hari ya. Ya emang begitu ya, tidak kasihan. Itu udah syariatnya Allah kayak gitu. Tapi kok Mas kok tidak pernah gatek kayak gitu. Karena satu tanah yang tandus, saya tuh ngerti tapi tidak pernah ngomongin ke orang-orang gitu. Itu kurang lebih tanah yang tandus itu seperti itu. Kurang lebih. Oke ya. Sekarang yang nomor 3. Berikutnya. Dan diantaranya ada tanah yang keras. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Silahkan tulisan tanah yang keras di stabilo secara khusus untuk yang membawa stabilo, atau silahkan di garis bawah untuk yang ngasih pulpen dan diberi angka 3. Jadi sudah pas ini, ada 3 model penuntut ilmu. 1 tanah yang subur, 2 tanah yang tandus, 3 tanah yang keras. Tanah yang keras itu ya tanah yang seperti apa? Tanah yang astagfirullahaladzim, tanah yang tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan tumbuhan. Kita jangan masuk di sini. Jadi sudah datang ke tempat pengajian tapi tetap tidak masuk saja tidak, apalagi menumbuhkan tanaman yang lain, masuk saja tidak kok gitu. Apa ada contohnya? Ya mungkin ada. Coba nanti kita diskusikan sebentar. Tak selesaikan dulu. Demikianlah perumpamaan orang yang pandai dan mendalam dalam bidang agama Allah Ta'ala, serta ia mengambil manfaat dari apa yang diutuskan oleh Allah kepadaku, kemudian ia belajar dan mengajarkannya.
itu tanah yang subur, gitu. Tanah yang subur itu tadi yang ini. Berikutnya, dan perumpamaan orang yang tidak mau menerima sama sekali apa yang diutuskan Allah kepadaku. Tidak mau menerima, neng ngerti gitu loh. Itu tanah yang tandus. Jadi so ngomong ning wong liya, ning dhek dhewe ora tau ngakoni. Kita jangan masuk tanah yang tandus. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yang tanah yang keras, serta orang yang astagfirullahaladzim, serta orang yang tidak mendapat petunjuk Allah atas apa yang diutuskannya pada saya. Nah, seperti itu pembacaan terjemahannya, seperti itu. Sekarang kita bahas sebentar ya, sampai suruk. Waktu suruk tiba kita sepakati jam berapa Mas Aris waktu suruk? Jam 5 lewat? Oh 39, kok cepet nih, buatan jam 7 lah. Oh iya, oke, lewat sampai 39 ya. Ya masih cukup waktunya. Sekarang saya tidak selabis, kita masuk ke tanah yang tandus, yang subur dulu. Bapak dan Ibu, ada sebuah hadisnya itu lumayan terkenal, hampir setiap orang-orang tahu, dan anak-anak ini tahu semua. Coba anak-anak yang masih SD angkat tangan. 1, 2, 3. Ini kelas berapa? TK. Oh ya, TK enggak usah. Kelas 1. Oh, kelas 1 SD, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Sekarang pertanyaan gini, lanjutkan ya. Lanjutkan. Apabila ada seorang anak Adam yang meninggal dunia, maka semua amal-amalnya terputus kecuali bagus, betul, bagus, betul. 1, bagus, pinter kamu. Apa nomor 1? Sedekah apa? Bagus. Oke, sudah cukup ya. Biar yang 2 yang lain. Yang lain nomor 2. Bagus. Betul. Yang satunya lagi dapat hadiah. Nanti hadiahnya minumanku nanti ya. Oh, belum datang. Oh ya. Yang ketiga, bukan doa yang bermanfaat, tetapi ilmu yang bermanfaat. Loh, anak-anak saya tahu, bapak-bapak. Jadi ya, sebenarnya kajian kita pagi hari ini, saya betul-betul berharap kita ini menjadi tanah yang subur. Kalau kita menjadi tanah yang subur, lalu kita sudah meninggal, itu ternyata kalau kita menjadi tanah yang subur, maka tanam-tanaman yang sudah tumbuh disebabkan karena kita dengan izin Allah, maka itu akan memberikan pahala untuk kita yang tak terputus meskipun kita sudah meninggal. Jadi sudah meninggal, orang sudah meninggal, monggo yang seusia saya mungkin tidak akan sampai 2070. Yang seusia saya tahun ini usia saya 56 tahun. Saya lahir 1968. Sekarang 2024, bulan Februari. Saya bulan 6. Bulan 6 besok berarti saya 56 tahun. Saya sudah berpikir-pikir, sudah menghitung-hitung, tampaknya saya tidak akan sampai 2070. Kalau sampai 2070 berarti umur saya sampai 102 tahun, Bapak-bapak. Dan itu tampaknya orang-orang sekarang sulit sekali. Maka kalau Hanif itu ingin setelah mati nanti, wafat, meninggal, masuk ke alam kubur, lalu ingin amal-amalnya semua terputus semuanya, kecuali 3 tadi itu. Diulangi. 1, good. 2, good. 3, good. Nah, jadi kalau
kita tidak akan terputus, pahala-pahala kita tidak terputus ketika kita berada di alam kubur, ya ini ngoyak tiga-tiganya ini. 1. Sedekah jariyah, 2. Ilmu yang bermanfaat, 3. Anak yang solih yang mendoakan kedua orang tuanya yang solih. Sama, orang tuanya juga harus solih. Tidak bisa orang tuanya, besok ndongaki aku ya, besok kalau kamu sudah gede, bapak sudah meninggal, kamu doakan bapak ya. Ya, emangnya bapak sekarang mau ngapain? Sik tak mendem sik. Tidak bisa. Besok doakan bapak ya kalau bapak sudah meninggal. Emang bapak sholat apa enggak? Enggak perlu sholat. Untuk apa? Yang penting besok kamu mendoakan bapak ya, nek bapak udah meninggal. Enggak bisa. Enggak bisa. Yang didoakan itu harus orang solih. Nabi Muhammad saja tidak bisa mendoakan Abu Thalib kok. Abu Thalib itu ayahnya. Meskipun sebenarnya beliau adalah pamannya, tapi sudah seperti ayahnya sendiri. Dan ketika Nabi mendoakan, memintakan ampun kepada Allah untuk Abu Thalib, ternyata Allah melarang. Jadi anak yang solih itu yang mendoakan kedua orang tuanya, ya orang tuanya solih, anaknya ya solih gitu. Nah, terus yang ada kaitannya dengan kajian pagi hari ini adalah yang nomor 2. Dan bisa sebenarnya, contoh ya, contoh tanah yang subur, contoh konkret real tanah yang subur. Bu, mohon maaf Bu, ada apa Mas? Mohon maaf ya Bu ya, jangan nesu loh, jangan marah loh ya. Ada apa toh Mas? Kalau makan jangan pakai tangan kiri. Oh ya. Oh ya Allah. Loh, apa ada aturan-aturannya toh Mas? Ada Bu. Oh ada toh. Aku kok enggak pernah tahu ya. Lah ya makanya saya tadi maklum karena Ibu belum pernah tahu hadisnya. Loh, ada hadisnya bareng toh Mas? Ada hadisnya. Oh ya Allah, aku enggak tahu. Maaf ya Mas. Loh, jangan maaf sama saya, maaf sama Allah. Oh gitu. Coba Mas, aku tolong toh dikasih tahu hadisnya yang mana. Nih tak bawakan hadisnya Bu. Loh, kamu membawa hadis kemana-mana toh? Oh enggak, ini aku tadi hanya kebetulan membawa karena akan lihat Ibu makan pakai tangan kiri. Jadinya aku udah bawa dulu karena aku tahu akan ada takdir lihat Ibu makan pakai tangan kiri. Makanya saya baca, saya bawakan hadisnya. Oh ya tolong Mas dibukakan Mas. Oh ya sebentar Bu. Yes. Dari Abu Muslim, ada yang mengatakan Abu Iyas Salamah bin Amr al-Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata, atau Ibu aja yang baca terjemahnya. Enggak usah Mas, kamu aja Mas. Oh ya, saya lanjutin ya Bu ya. Ya. Ada seorang laki-laki makan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Ia menjawab, saya tidak dapat makan dengan tangan kanan. Beliau bersabda lagi, tidak, sebenarnya kamu bisa. Yang menyebabkanmu tidak mau menggunakan tangan kanan karena kesombonganmu. Akhirnya si laki-laki tadi itu tidak dapat mengangkat tangannya ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Oh gitu ya Mas ya. Iya Bu, tapi saya mohon maaf loh Bu, jangan marah loh Bu. Oh enggak, aku malah berterima kasih kok, sudah diingetin dan ada hadisnya. Jazakumullah ya Mas. Nggih Bu, wa iyyakum. Ini tanah yang subur. Oke, ibu-ibu khususon, saya tak tanya dulu. Semuanya ibu-ibu saya tanya, apakah ada di perumahan Geraha Mandiri ini ibu-ibu yang masih sok ya 1-2 yang seneng ngerumpi? Oke. Hah, semuanya? Oh ya enggak toh, masuk semuanya. Ada enggak yang ibu-ibu yang sok kumpul-kumpul suka gibah gitu?
Ya, banyak sekali. Contoh konkret real. Bu, ya Allah, ibu, enggak boleh kumpul-kumpul ngomongin apa? Enggak boleh ngurumpi lagi ya? Enggak boleh toh Mbak? Enggak boleh. Siapa yang melarang? Allah yang melarang. Emang Mbaknya tahu? Tahulah. Kok tahu pengajian di mana? Masjid Nur Rahim. Oh gitu toh. Coba ayatnya yang mana? Coba dibuka sekarang. Langsung. Aku ndak bawa Quran nih. Ambil dulu ibu. Masuk ke rumah dulu. Ambil Qurannya. Dah tak tunggu. Di HP ada Mbak? Ada, di HP juga ada Bu. Kalau ibu menyimpan Al-Quran di HP. Dah ya, dibuka ya sekarang ya. Ya mana Mbak ayatnya? Coba semuanya yang tadi gibah, tolong sekarang membuka surat Al-Hujurat, ayatnya ayat yang ke-12. Di situ nanti ada jelas cetok banget larangan gibah. Udah dibuka surat ke-49, ayatnya ayat 12. Sudah Mbak? Udah ya. Udah sekarang gini aja, saya bacakan Arabnya dulu. Loh, Mbak bisa baca Arabnya toh? Ya bisa lah, berusaha kok. Bisa. Nanti saya terjemahkan yang perlu-perlu toh. Oke. Kami mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Saya ulangi, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ibu-ibu, saya ulangi sekali lagi ya Mbak. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Itu artinya, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian kalian yang lain. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Oh iya, matur nuwun ya Mbak. Berarti mulai hari ini kumpul-kumpulnya libur. Ya enggak gitu. Ya kalau kumpul-kumpul untuk kumpul-kumpul PKK ya enggak apa-apa. Kumpul-kumpul pengajian enggak apa. Yang enggak boleh itu kumpul-kumpul 5, 6 orang, 7 orang ghibah, ngerasani tonggone. Apa? Beritane anyar para. Anyar ngopo? Berita lawas tak omongke ngopo? Anyar no. Ana apa? Bar tuku kulkas anyar. Bar tuku mesin cuci anyar. Senane pamer. Tak kandani uangnya uang panas. Hasil korupsi suaminya. Libah. Neng sini masih so ada, ndak ada perumahan Geraha Mandiri, ndak ada tuh. Ndak ada tuh Mas Rian, aku tata yang tua. Ndak ada tuh. Ndak ada nang gedege karo ndak ada ya, berarti nek gedegnya kayak gitu ada. Ndak ikhlas gedegnya, berarti ada. Nah, berarti ini ada ayatnya. Nek diingatkan harus mau, dan yang mengingatkan tadi itu ternyata adalah tanah yang subur ini tadi. Itu orang yang mengingatkan tadi nek meninggal akan masih mendapatkan kiriman pahala, insya Allah. Menurut hadis yang tadi itu, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulahu. Itu hadisnya, teks Arabnya seperti itu. Dah ya, enggak salah jam 5:39. Masih yang nomor satu. Gini keterangannya, Bapak dan Ibu, kalau kita sudah berusaha menjadi tanah yang subur, nanti mungkin akan mendapatkan 2 respon. Respon yang pertama, ngapa we
kok ki ngomong dadak ngandan-ngandani wingi sore ngandan-ngandani. Meneng wae kowe iki lho ya apike meneng wae rasa kok ki ngomong. Urusanmu urusanmu, urusanku urusanku, ora usah ngurusi urusane wong. Mungkin seperti itu. Jadi si A ini mengingatkan si B, C, D, E, F, G banyak sekali. A ini mengingatkan, ternyata responnya negatif. Apa mbak? Senane ngomongi wong, mbok wis urusanmu dhewe rampungno. Urusane dhewe, urusane kene ora usah sok melu-melu ngono kuwi. Oh ya sudah seperti itu. Apa ada yang seperti itu? Banyak. Apa ada contoh ayat Al-Qur'annya? Banyak. Coba ya. Satu aja, satu contoh ayat Al-Qur'an yang ada orang yang diingatkan tapi tidak mau. Contoh konkret real ayatnya berdampingan, yaitu surat Hud surat ke-11 ayat 42 dan 43 kan berdampingan itu. Saya bacakan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 42 surat Hud. Wahya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'ziliya bunayya rakam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Itu ayat 42. Ayat 43-nya qala sa'awi ila jabaliya simuni minal ma qala la asimal yauma min amrillahi illa marrahim wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lihat, cermati terjemahannya. Dan kapal itu berlayar di dalam gelombang-gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya, dan anaknya berada di tempat yang jauh terpencil. Nuh berkata kepada anaknya, wahai anakku, naiklah kamu ke kapal kami dan janganlah kamu bersama-sama orang-orang yang kafir itu. Itu Nabi Nuh mengingatkan anak kandungnya, dan ternyata anak kandungnya menolak ajakan orang tuanya. Ada dalam ayat yang ke-43, qala sa'awi ila jabali yaksimuni minal ma. Anaknya menjawab, tidak ayah, aku akan naik ke atas gunung yang akan menyelamatkan aku dari air bah ini. Nabi Nuh menjawab lagi, menguatkan lagi, hari ini tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang disayangi oleh Allah. Maka gelombang semakin meninggi, semakin membesar, dan memisahkan antara ayah dan anak itu. Dan anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah. Itu contoh dalam Al-Quran. Ada seorang yang A, tanah yang subur, mengingatkan B, tapi ternyata B ini tidak mau. Resikonya seperti itu. Jadi jangan kaget kalau ada suara-suara yang tidak mengenakan. Misalnya, Bapak, saya mohon maaf ya Pak ya, kan kita Islam. Ya terus gimana Mas? Masjidnya kan juga sudah baru, Masjid Ar-Rahim kan bagus. Mari kita makmurkan bersama. Kita sholat bersama-sama berjamaah di masjid. Ya khususon kalau pas kita di rumah lah. Kan jelas di rumah ya mungkin subuh sama isya. Mungkin kalau duhur Bapak masih di kantor. Ya asar Bapak masih di kantor. Maghrib mungkin Bapak dalam perjalanan OTW pulang. Tapi isya kan isya sudah sampai di rumah. Subuh belum berangkat ke kantor. Mari toh Pak kita ramaikan, kita makmurkan masjid kita ini. Kowe ngopo? Bocah wingi sore kemaki. Kok kian ngomong. Mas, jane kowe iki bagus lho Mas.
Ning kowe kuwi luwih bagus yen kowe kuwi mingkem. Ngapa? Mingkem pandani kok. Oh nggih sampun Pak, matur nuwun. Jadi ada mungkin diingatkan yang seperti itu. Biasa respon seperti itu. Biasa. Ada ayatnya dan contoh ayatnya banyak loh Pak. Banyak dalam Al-Qur'an yang jadi Nabi mengingatkan tapi yang diingatkan itu tidak mau. Banyak contohnya. Jadi tidak usah kecil hati. Lalu respon yang kedua, tadi itu yang mau menerima. Bapak, masjidnya sudah jadi loh Pak. Mari kita ramaikan masjid kita makmurkan. Mas, aku pekewohi Mas. Lah ngapain pekewo? Masjid kita juga. Aku tak nunggu besoknya sudah masuk Ramadan ya. Aku janji nanti masuk Ramadan kan banyak. Aku jadi tidak terlalu malu gitu loh. Ya sudah tak tunggu sampai Ramadan. Masih beberapa hari lagi nih Pak. Ayo mula tak beberapa hari kok nek Ramadan aku tak mlebu masjid salat tak teruske. Dilalai Ramadan kurang 3 dino mati. Wah, rasido. Wah, mati ya. Waduh Mas, aku arep mati. Sorry ya, harus di masjid. Wah, mati. Sudah siap, sudah mau berangkat masjid, meninggal duluan. Tidak ada orang yang tahu. Ini hari ini ada yang meninggal lagi. Namanya Mas Rizky Ali namanya. Usianya paling belum ada 30. Masih muda sekali. Setelah ini nanti saya menyolatkan jenazah beliau di gang sebelah, gang Flamboyan. Saya gang Terate, gang Dahlia, gang Flamboyan. Tadi saya bangun jam 3:30 kok saya ambil HP. Kok do innalillahi sapa? Saya lihat, oh ya Allah. Masih muda, sakit di PKU. Tadi malam meninggalnya 11:30. Lah gitu-gitu itu. Monggo kita jadi tanah yang subur, nek mati akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Terus kalau yang diajak mau, bagus juga. Sudah diingatkan dan mau. Sebentar, belum selesai. Kurang 2 menit. Masih tetap di nomor 1. Tak langsung ya, tak jujur ya. Ternyata Allah mengajarkan kita cara untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi ada caranya ternyata. Allah mengajarkan cara menyampaikan ini, menyampaikan ilmu-ilmu petunjuk Allah kepada orang lain, ada caranya. Caranya ada di dalam surat ke-16 ayat 125. Gitu. Kita buka ayatnya, saya bacakan sekarang ya. Saya baca tidak semua, yang bagian awal-awal ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Cukup sampai di situ. Terjemahannya, serulah manusia menuju jalan Tuhanmu dengan cara 1, hikmah, 2, mau'idoh hasanah, 3, berdebat dengan cara debat yang baik. Caranya 3 itu. Nah, yang pertama hikmah. Nanti kalau bapak-bapak melihat Quran yang mushaf, bukan Quran HP, itu nanti ada catatan kakinya. Nah di Quran HP tidak ada catatan kakinya, tapi di Quran mushaf, Quran bentuk jilitan buku, itu ada catatan kakinya. Catatan kakinya mengatakan gini, hikmah adalah suatu perkataan yang jelas, yang dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Nah kita diminta untuk menginformasikan pada orang lain dengan cara hikmah. Jadi kalau yang salah katakan salah, yang benar katakan benar, tidak usah ragu-ragu. Lalu yang kedua, dengan mau'idoh hasanah, dengan cara-cara yang sopan, cara-cara yang santun. Karena model orang itu bermacam-macam. Ono sing diilike langsung nesu, ada sing diilike sensitif,
Ada juga yang diingatkan langsung mau, ya ada. Tergantung, belum tentu. Jadi kita menyampaikan ilmunya Allah, petunjuknya Allah dengan mauidhah hasanah. Lalu yang paling cespleng tahu Mas Rian, cespleng apa? Mujarab, yang paling manjur. Itu cara menyampaikan ilmunya Allah dan petunjuknya Allah pada orang lain yang paling mujarab, yang paling jelas, ringkas, tidak banyak omong. Itu adalah yang ketiga, debat dengan cara yang baik. Debat dengan debat yang baik itu malah orang kok yang ngomong, tidak banyak omong. Contoh Bune dalem arep ning ndi, mau beli gula, tempatnya Mbak Mariati. Oh, kelihatan rambutnya. Oh, kaos kaki pakai. Oh, dalilnya baca sendiri. Aku tidak bisa baca Arab, tulisan terjemahannya. Oh, jadi wanita muslimah harus berjilbab ya? Iya. Pak Rian, ada enggak wanita geraha mandiri muslimah dewasa yang tidak berjilbab? Saya cilik-cilikan loh. Mas, ada enggak ibu-ibu, wanita-wanita sepuh-sepuh tidak berjilbab? Ada. Mamamu, ibumu pakai? Bagus. Mamamu, ibu pakai? Bagus. Mamamu, alhamdulillah. Mamamu pakai? Adik perempuanmu pakai? Oh, masih dua, enggak pakai? Oh ya. Kakakmu yang perempuan pakai? Oh, enggak punya kakak? Kenapa tidak dibuatkan kakak ya? Oke. Kamu punya saudara perempuan? Kakakmu kelas berapa? 1. Pakai jilbab enggak? Terus enggak pernah dicopot. Kalau dalam rumah copot, ya. Di kamarnya kakakmu sendiri, kakakmu di kamarmu sendiri copot enggak? Enggak copot. Wah, kalau kakakmu mau mandi di kamar mandi, dicopot enggak? Oh, copot. Oh ya. Bapak Ibu, cah-cah kene pinter-pinter ketok, cah pinter-pinter. Jadi kesempatannya emas-emas semua, besok emas-emasnya kita yang kita persiapkan. Pun rampung pengajiannya. Pun muncul. Kan jane masih ada tanah yang tandus belum kita bahas, tanah yang keras belum kita bahas. Jane sampai jam 7 ini sebenarnya pengajiannya itu. Tapi cukup sampai di sini aja, nanti tidak salah ada yang mau berangkat kerja. Minimal kita sudah tahu tanah yang subur itu seperti apa, dan insya Allah ada janji-janji Allah, janji-janji Rasul yang akan diberikan kepada orang-orang yang tanah yang subur. Demikian Bapak dan Ibu kajian kita pagi hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Saya ada khilaf, ada salah, ada kurang, ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan akhirnya marilah Bapak dan Ibu kita tutup pengajian kita pagi hari ini dengan melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.